Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,5% ke harga 7.275. Dan IHSG satu-satunya bursa di Asia yang ditutup hijau, yang lainnya terkoreksi. Dan transaksi sampai saat ini ada di 14,3 triliun, asing masih net buy di 553 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG tutup di 7275, ya sekitaran ini ya. Ya dia masih lagi konsolidasi, jadi belum kemana-mana juga, antara mau naik dan turun itu sama besar. Kalaupun koreksinya tipis ya. Jadi ya belum bisa dianalisa kemana konfirmasinya ya. Karena dia naiknya juga naik terbatas. Kalau turun terbatas. Jadi ya masih di situ-situ aja. Ya fokus saja ke saham-sahamnya ya. Yang lagi disupport. Bisa coba spek buy seperti Medco. Tadi Elsa kan. Getsco. IATA juga tadi itu. Minggu lalu kan di area support, nekat aja beli kan. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kalau arah dilihat dari candle mingguan ditutup hijau tapi open gap up ya. Hari ini ya lihat besok lah konfirmasinya ya. Mau lihat dulu Amerika, Eropa nanti malam ditutup hijau nggak? Kalau hijau sih ya, berarti lanjut. Apakah bisa all time high lagi? Belum pasti. Kalau IHSG all time high sampai 7350 ya. Dia harus naik 1%. Apakah mungkin? Ya kemarin itu dikerek oleh Tokped waktu IPO listing. Kalau sekarang ya nggak ada momentum ya. Big Bang aja melempem tuh, lagi belum nggak mampu naik ya. Sektor komoditas juga nggak kuat kayaknya naik untuk. Ya kalaupun naik terbatas lah. Untuk IHSG besok naiknya ke 7.300 sampai 7.310. Ke situ aja kalaupun rebound. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang di hari ini ditutup menguat 7,61% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco yang perkiraan saya dia bisa rebound tapi konsolidasi di atas 540, 550 dan bisa konsolidasi di bawah 550. Ternyata hari ini dia breakout dengan volume besar. Jadi apakah ini valid? Ya, yang penting jangan balik lagi. Kuncinya jangan balik lagi ke bawah 540 dan target kenaikannya 600 sampai 610, 620 ini areanya ya, area kenaikan untuk Medco. Jadi apakah menarik? Ya menarik. Medco ternyata nggak sampai 500, dia membuat candle ini hammer ya, dan besoknya hijau lagi dan low-nya naik dan akhirnya hari ini breakout karena harga minyak juga ditutup menguat ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Apakah besok potensi untuk melanjutkan kenaikan? Kemungkinan masih terbatas ya. Kalau saya lihat ya bisa ke 575, 580 itu aja. Itu maksimal dan bisa aja setelah dia naik dia membuat candle merah dan terkoreksi. Itu yang perlu hati-hati, jangan kejar harga. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kejar harga beli di 565 ini ya, kalau bisa profit besok 1-2%, jaga-jaga, perhatikan dan realisasikan aja kalau balik ke arah ya. 1% aja ya udah jualin, daripada dibawa bisa retest trend line uptrendnya ini ke area 550. Bisa aja dia retest dulu sehari 2 hari, retest ini baru naik lagi atau konsol di area ini. Jadi seperti itu. Dan bisa jadi kalau ini confirming low ya dia harus gak boleh turun lagi dari 550. Jadi seperti itu untuk Medco. MACD-nya mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat 4 hari dari volume hari-hari sebelumnya ya. Ya semoga aja nih valid swing low dan dia kembali uptrend ya. Targetnya tetap akan uji neckline di 640 sampai 650 ini. Ini neckline-nya ya yang diujinya. Yang sebelumnya ini gagal. Ini gagal kan? Dia uji turun tajam dan ini jadi swing low-nya. Kalau dia break lagi sini, break ini targetnya 800. Ini bisa juga pola nanti cup and handle. Ya pergerakannya yang penting toleransinya kalau baru beli di harga 565 ya out di 540. Jangan sampai mau dibawa ke 500 terlalu dalam. 10%-an kan sayang. Jadi seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup menguat 4,16% ke harga 300. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa pas tutupannya di 300, apakah berlanjut? Sepertinya bisa tuh.
ke 302, 304. Kalau sampai ke 300 apakah mungkin? Ya bisa aja, yang pastinya breakout dulu 304. Lihat di 304 nanti bisa lewat gak? Kalau lewat ya bisa sampai 310. Tapi kalau gagal lewat ya bisa aja jadi candle merah karena indikasinya bisa masih konsolidasi. Range-nya 300 sampai 280 ini. Dan kebetulan itu ada di trendline downtrendnya ini ya. Kalau dia break itu bagus kalau bisa tutup di atas 300, dan bagusnya lagi kalau breakout langsung 310. Potensi besar nutup gap atasnya ini di 326 ya, dan ya bisa ke 340 sampai 360 ini. Jadi apakah menarik? Ya menarik untuk Elsa, cuman nggak ideal kalau baru beli ya. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di area supportnya ini 280 kan nekat aja udah jebol 280 cut loss, dan ini kan ada bisa jadi double bottom nanti seperti ini. Kalau dia break 310 tuh peluang besar 340 10% kenaikannya. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,73% ke harga 1345. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas ini memang menurut saya masih belum kuat naik dan masih ada indikasi lanjut downtrend. Target penurunannya itu bisa ke 1300 sampai 1280. Karena itu ada indikasi pola dead cat bond ya. Setelah dia mencoba menguji area 1335 ini gagal dan turun. Ini pola dead cat bond dan trendline downtrendnya juga gagal dilewati kan. Ya arahnya ke bawah. Terdekat supportnya ada 1325, tapi idealnya memang 1300 sampai 1280. Saya sudah cut loss untuk Pegas nih waktu di tanggal 11 April ya. Kalau saya nggak cut loss, nggak pindahkan ke saham lain, ya duit saya belum kemana-mana ya. Masih floating loss. Tapi karena saya cut loss dan kebetulan dapat saham yang bagus dan bisa profit, ya ketutup. Nah, jadi seperti itu ya. Nggak masalah kalau mau cut loss, yang penting Bapak Ibu punya saham pilihan yang berpotensi lebih kuat untuk naik ya. Hitung-hitung risk rewardnya mana lebih besar. Kalau lebih besar rewardnya untuk kekuatan dia naik ya, bukan rewardnya ya bisa ditarik sampai tinggi kan, tapi kekuatannya untuk naik itu lebih besar daripada dia turun. Nah itu bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk Pegas belum menarik menurut saya. Pegas ini akan menarik kalau sudah kembali ke atas 1400 sampai 1425, atau sekalian tunggu di bawah 1300 sampai 1280. Memang terlihat Pegas beberapa minggu bahkan beberapa bulan dia koreksi dengan volume kecil ya. Saat dia naik nih cukup besar ya. Ya kuncinya memang jangan turun dari 1300 sampai 1280, itu aja. Idealnya beli di bawah sini atau sekalian di atas sini aja, nunggu dia break trend downtrendnya ini udah bisa naik ke atas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Lebih ke wait and see aja dulu. Kalau yang masih pegang dan gak rela masih cut loss, sabar aja, itu aja kuncinya. Kalau Pegas pasti naik nggak? Ya pasti ada potensi dia naik nantinya. Yang penting sabar. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat. Ada MDK yang hari ini ditutup menguat 8,57% ke harga 5.700. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal yang perkiraan saya ya sama, masih MDK itu kan potensi terkonsolidasi, supportnya 5.200, resistannya 5.600, tektokan aja. Kalau misalnya Bapak Ibu sabar, tunggu aja di support. Potensi Bapak Ibu itu untuk win rate-nya ya, kalau selalu beli di support tuh ada kali 50-60% win rate-nya lebih besar untuk TP kalau sahamnya uptrend. Pokoknya kalau saham uptrend tunggu aja di support, potensi besar ada pantulan. Jadi ya itu, pokoknya Bapak Ibu kalau masih bingung ya cari saham, cari aja yang uptrend, yang arahnya masih ke atas. Arahnya ke atas ya cari area supportnya, tinggal tarik garis, nggak usah pakai pola, nggak usah pakai indikator, pakai candle aja, pakai fresh actionnya ini contohnya ya. Di Maret 2022 dia rebound tuh, sebelumnya kan resistennya ini 4.200, dia breakout ya berarti resisten yang di breakout tuh jadi support. Nah, tunggu aja kalau Bapak Ibu ketinggalan di atas, ternyata dia naik terus, ya udah tunggu aja, tunggu 5 hari Bapak Ibu, akhirnya dia turun nih 5 hari ke 4.200 sampai 4.100, udah nekat beli, tinggal cut loss kalau dijebol, ternyata ditarik naik lagi. Kan selama 6 hari. Lumayan nggak? Lumayan harusnya. Nggak perlu cari-cari saham. Yang penting Bapak Ibu punya watchlist indeks pribadi saham-saham yang uptrend. Misalnya 5 saham. Misalnya Inco, Antam, MDKA, atau Doit.
Indi ya, atau grup MNC IATA, Getsko. Ya udah, tinggal itu aja tiap hari Bapak Ibu lihat dia udah disupport belum. Nah, kalau ada yang udah disupport beli, gitu aja. Kalau dia jebol support jual. Dan ini kemana arah MDKA? Ya ke 6.000, terdekatnya dulu 5.800, kalau di breakout 6.000. Jadi apakah ini menarik? Ya sangat menarik bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, was-was, bisa aja dia false breakout, dia bol cut loss lagi kan. Pokoknya kalau nekat beli buy on breakout itu resikonya ya cut loss kalau gagal. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi di support 2-nya lagi baru cut loss, ya bisa juga. Tapi ya harus pakai average down. Biar kenapa? Biar kalau misalnya Bapak Ibu buy on breakout, dia gagal breakout dan turun ke support 2-nya ini, Bapak Ibu average down dengan nilai mungkin setengah atau 1:1, Bapak Ibu kan punya average mungkin di tengah-tengahnya ini. Jadi kalau dia ke area resisten, Bapak Ibu mungkin sudah bisa profit walaupun tipis. Kalau ternyata dia gagal lewat resisten dan kembali merah, ya Bapak Ibu bisa TP aja kan. Jadi yang awalnya potensi cut loss ternyata bisa profit tipis. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini salah satu juga ya, selain Pegas, gemes juga lihat BRPT ini. Saya juga cut loss ya. Kemarin kenapa saya nggak average down aja, nggak menarik menurut saya. Jadi saya cut loss aja nih di tanggal berapa ya? Tanggal 7 April. Saya cut loss pas dia jebol ini. Ya udah, ternyata dia terus turun ya. Jadi saya switch juga ke saham lain. BRPT ini sepertinya masih konsolidasi, tapi lebih menarik kalau BRPT itu turun ke 840 sampai 820 ini aja dulu. Tapi kan dilihat dia terus membentuk lower low 3 hari dan higher low ya. Tapi ini ada pola sepertinya formasi Three Black Crow. Candle yang hampir sama bentuknya, berjejar turun rata seperti ini. Ya kemungkinan besar karena 2 hari koreksinya dengan volume kecil, ada peluang untuk teknikal rebound. Apakah reboundnya akan naik tinggi? Ya tergantung. Tapi kalau saya lihat ya mentok-mentok 880 ya, mungkin naik 2,5% aja. Tapi kalau market mendukung dia bisa break 900, itu menarik. Apalagi volume besar ya. Jadi saya juga bisa ikutan lagi tuh. Mungkin nanti kalau lihat indikator lain, lihat formasi volume segala macam, kalau bagus ya bisa masuk. Tapi kalau cuma naik 1%, 2%, saya biasanya enggak. Mendingan saya beli di bawah sekalian di sini di 840, 820. Jadi seperti itu ya. Untuk BRPT kalau dilihat, ini kan ada formasi sepertinya konsolidasi, supportnya 860, resistennya 900. Jadi seperti itu. Untuk BRPT, langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang hari ini ditutup menguat 4,31% ke harga 2.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari sentimen harga nikel ya nggak kemana-mana ya, lagi konsolidasi aja. Kalau dilihat dari harga Antam berhasil bertahan yang dulunya itu resisten konsolidasi semenjak Mei 2021, setahun yang lalu ya. Dia sempat retest 2 hari, tapi di tanggal 12 April dia reject dan rebound. Dan kemarin di tanggal 14 April hari Jumat itu juga ada member yang bilang, apakah bisa spek buy Antam? Saya bilang bisa spek buy di 2.820. Sempat beli juga dan dibawa turun ke 2780. Saya bilang hold aja, masih bagus. Dan ternyata hari ini dia rebound. Candlenya memang jelek, tapi saya lihat itu ada flow yang besar ya di hari Jumat yang masuk di Antam, walaupun dia terkoreksi tipis ya 0,36. Tapi saya bilang ya bisa ditoleransi lah, beli aja. Dan hari ini dia rebound. Dan juga Antam sudah saya rekomendasikan bahkan dari bawah, dari 2.400, habis itu dari 2.600 saya suruh spek buy juga tuh Antam. Jadi udah lumayan profitnya ya. Dan berapa kali masuk, tektok, dan target saya 3.000 semoga minggu ini. Dan kalau naik ke 3.000 cuma 3%, ya sangat mungkin ya 3,5% lah. Jadi ke 3.000 aja dulu untuk Antam. Dan Antam ini kan ketinggalan. Inco duluan naik cukup signifikan, tapi apakah Antam ini bisa naik lebih tinggi? Harusnya bisa, karena sudah terkonfirmasi mengakhiri masa konsolidasinya semenjak Mei 2021. Ini kan dia 2021 dia coba naik, gagal, turun, terus uji gagal. Dan ini peluangnya minggu ini Antam tetap akan uji 3.000. Kalau itu di breakout, siap-siap Antam bisa naik lebih tinggi ya. Bahkan Antam ini 2.800 juga itu adalah resisten semenjak ini ya Juli 2009. Berarti
13 tahun yang lalu dia breakout lagi. Jadi sekarang itu 2800 bisa jadi support kuatnya dan sudah diuji 3 kali, 1, 2, 3 dan keempat ini harusnya confirm. Target kenaikan harusnya bisa 3400, itu sangat mungkin untuk Antam, tapi time frame-nya ya nggak dalam 1-2 hari. Kalau dikasih lebih cepat ya lebih bagus. Tapi kalau Bapak Ibu punya dari di bawah, tetap hold aja selama Antam di atas 2800 untuk saat ini. Tapi kalau dia naik lebih tinggi, nanti kita naikkan lagi area stop loss-nya. Jangan di 2800, rugi ya. Kalau dia udah naik ke 3200, Bapak Ibu tetap pasang stop loss-nya di 2800 ya sayang. Memang resiko untuk kena stop loss jauh ya, kecil. Tapi kalau ternyata dia balik arah kan sayang profitnya. Misalnya udah di 3200, 3400, Bapak Ibu pasang stop loss di 2800, terlalu jauh. Jadi seperti itu ya. Tapi atur aja bagaimana strategi masing-masing. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga makin tinggi. Jadi peluang Antam potensi besar minggu ini 3000 disentuh. Breakout-nya enggaknya nggak ada yang tahu ya. Tergantung market maker. Tapi kalau partisipasi buyer masih kuat, market maker juga masih mau, kemungkinan besar bisa breakout 3000. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini kembali ditutup menguat 4,07% ke harga 8.300. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco berhasil breakout 8000. Kemana arahnya? Kalau melihat histori sebelumnya, ya 8400 itu akan diuji sampai 8800 karena naik turunnya itu 400 poin ya di kesini. Nah, jadi menarik nih. Tapi sudah terlalu tinggi juga ya Bapak Ibu. Ya hindari dulu lah, jangan terlalu maksa, jangan melihat cuman profitnya doang. Mungkin Bapak Ibu yang kejar harga 1-2 kali bisa kena profit ya, tapi pasti keseringan banyak yang floating loss ya, pasti banyak yang rugi, banyak yang nyangkut. Itu jangan kejar harga, mending beli support atau tunggu dia breakout. Toh ini ya, dia konsolidasi 4 hari, dia breakout, ya udah nekat beli di 7600, buy on breakout aja. Kalau gagal ya jual, udah. Dan ya rata-rata kemungkinan juga yang beli di atas ini juga sedikit ya. Kalau trader ya dia pasti wait and see dulu, karena udah area belinya harusnya area ini. Ini nih udah follow the trend aja. Kalau nekat beli di sini ada nggak yang nekat ya? Biasanya ada, tapi yang ODT scalper ya, cari momentum aja, cari profitnya tipis-tipis. Nggak pernah dia cari profit yang besar, bisa profit 5%, 6%, nggak. Biasanya 2-3% udah keluar. Seperti itu. Untuk Inco besok arahnya 8400 dan semoga aja minggu ini bisa 8800. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Tins yang hari ini ditutup juga menguat 6,77% ke harga 2050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins akhirnya terkonfirmasi juga breakout dan ya bagus untuk Tins. Bagi yang sudah pegang dari bawah tetap hold aja selama di atas, harusnya di atas 2000 ya. Tapi ada support minor, support kuatnya bisa di 1900 hari ini. Tapi tarik aja ya. Kalau saya tarik aja, udah breakout nih 2000. Tapi memang ada ya bisa toleransi sampai 1900. Karena itu dulunya neckline yang bisa jadi itu adalah inverted head and shoulder nih, confirm, atau bisa juga dibilang rounding bottom ya, yang mana cocok aja. Tapi kuncinya tetap itu adalah neckline. Neckline-nya mana? 1900. Ini confirm juga dan targetnya bisa seperti ini ya. Kalau dihitung risk reward-nya 2400 kemungkinan bisa tuh. Jadi dari harga sekarang ya masih potensi upside sekitar 19%. Bisa seperti ini risk reward-nya. Cuman cut loss-nya cukup dalam ya. Harusnya memang ideal pas beli di area 1900 ini. Cut loss-nya 10%, target profitnya 18% sampai 22%. Jadi risk reward-nya 1/2. Cuma time frame-nya lebih panjang ya. Kalau mau bagus, siapa tahu dikasih koreksi besok kecil tipis 2 hari ya, jaga di daerah 2000 ini bisa beli. Kalau mau cut loss di bawah 1970, 1980 silakan nanti buyback di bawah, atau dengan skenario lain average down di bawah di 1900 juga bisa. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk Tins sepertinya besok bisa melanjutkan penguatan dan ada peluang untuk Tins nutup gapnya di 2300. Tapi time frame-nya ya nggak ada yang tahu ya, seminggu apa 2 minggu atau sebulan. Jadi seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang hari ini ditutup menguat tipis 1,07%
ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra ada peluang untuk besok coba breakout 940 950. Kalau itu di breakout, ya harusnya lanjut uptrend ya. Itu momentumnya minggu ini. Kalau minggu ini Akra bisa bergerak di atas 950, target kenaikannya 1000 sampai 1150. Jadi juga sudah mengakhiri resisten yang dulunya cukup kuat dari 2019, 3 tahun yang lalu di breakout. Akhirnya dia sempat retest beberapa kali dan akhirnya coba naik ya. Besok ada peluang lanjut. Jadi kalau yang punya dari bawah dari 880 tetap hold aja. Peluang Akra masih akan ke atas. Besok peluangnya akan breakout. Sepertinya akan uji ya terdekat 950. Seperti itu untuk Akra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.